wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta workshop instansi Sekretariat Kecamatan Pantai Raja yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, penghormatan saya kepada Bapak Sekretaris Camat, Bapak Muhammad SPD. Penghormatan saya kepada Bapak Mentor sekaligus Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu Bapak Sulaiman SPD. Dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan di kantor Camat Pantai Raja yang saya cintai. Terima kasih juga kepada Kasubag Keuangan Ambon dan kepada Kasih Pemerintahan Ibu Cekmah yang sudah hadir. Baik, langsung saja saya akan presentasikan apa itu pelayanan prima. Kita harus paham dan ingat posisi kita adalah pemberi layanan dan pelayan bagi pihak lain, yaitu kalau kita di kantor camat sebagai pelayan kepada masyarakat. Kita juga menjadi konsumen yang memerlukan layanan dari pihak lain. Di sini pemahaman posisi dan kesadaran diri akan dapat meningkatkan kinerja layanan. Kompetensi, di mana di sini yang pertama yaitu kemampuan. Kita diwajibkan harus memiliki kemampuan yang maksimal, yang terbaik untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Pengalaman, mungkin di sini pengalaman Bapak Ibu lebih banyak, lebih lama dibandingkan saya yang masih statusnya CPNS, karena Bapak Ibu sudah lama kinerjanya di kantor camat Pantai Raja kita tercinta ini. Keahlian, keterampilan, pengetahuan, lalu sikap, serta keunggulan, kualitas, dan wawasan harus kita miliki dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita lanjut. Proses pelayanan. Yang pertama, melayani, di mana kita harus membantu menyiapkan apa yang diperlukan oleh seseorang. Kita di sini masyarakat. Masyarakat ibarat kata kalau kita bilang misalkan minta rekomendasi, itu harus kita tahu rekomendasi apa yang diminta oleh masyarakat, dan kita juga harus cepat, tepat, dan cermat. Jadi jangan ada salah-salah kita ketik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kita pemberian pelayanan, usaha melayani kebutuhan orang lain. Selanjutnya, kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud. Lalu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Lanjut. Karakteristik pelayanan. Pelayanan itu bersifat abstrak, namun berupa tindakan nyata yang berpengaruh secara sosial. Baik, di sini ada 8 suplemen pelayanan. Yang pertama, information, di mana informasi tentang produk layanan agar pelanggan jelas tentang apa, berapa, bagaimana, dan di mana. Lalu consultation, perlu penguatan pemahaman, melayani pendalaman pemahaman. Yang ketiga, understanding, lanjutan konsultasi adalah pemesanan dengan berbagai kemudahan prosedur. Hospitality, yaitu kenyamanan layanan, menguatkan keyakinan akan kredibilitas produk dari layanan. Selanjutnya, caretaking, perlu layanan yang beragam pula sehingga memberikan kesan secara pribadi. Exception, memberikan karakteristik klien spesifik yang berbeda dari lainnya. Jadi kita di kantor camat nih, kita harus memberikan pelayanan yang berbeda dari kantor-kantor camat yang lainnya, sehingga kita akan berkesan di mata masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kita. Billing, sistem penagihan yang khusus dan nyaman.
Dan yang selanjutnya payment, prosedur dan alat pembayaran yang mudah. Oke. Sendi-sendi pelayanan. Yang pertama kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu. Di sini dalam keadilan yang merata, kita tidak pandang bulu, baik itu anak anggota dewan atau anggota dewan yang datang minta pelayanan pada kita. Kita jangan membeda-bedakan dengan rakyat-rakyat biasa. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang adil dan merata. 6 dalam pelayanan prima. Ability yaitu kemampuan, attitude sikap, appearance penampilan, attention perhatian, action tindakan, dan accountability tanggung jawab. Jadi kita dalam memberikan pelayanan harus bertanggung jawab, bahwasanya betul-betul tidak main-main. Kita harus memberikan pelayanan yang ekstra, yang prima, yang terbaik bagi masyarakat. Lanjut. Pelayanan pelanggan yang bermutu. Pelayanan pelanggan yang bermutu itu dinilai dari sudut pandang pelanggan, yaitu delight your customer. Oke. Mutu pelayanan. Yang pertama, mendahulukan kepentingan pelanggan. Yang kedua, pelayanan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, budaya pelayanan prima. Yang keempat, sikap pelayanan prima. Yang kelima, sentuhan pribadi pelayanan. Dan yang keenam, pelayanan prima sesuai dengan pribadi prima. Oke, lanjut. Perspektif pelayanan pelanggan. Di sini kita harus menanamkan dalam diri kita, pelanggan adalah raja. Dan yang kedua, pelanggan adalah alasan keberadaan kita. Lalu selanjutnya, tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa. Pelanggan kita yang menentukan bisnis kita. Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya kita tidak memahami bisnis kita. Oke, lanjut. Pelanggan. Di sini definisi dari pelanggan yaitu service receiver, siapa saja yang berkepentingan dengan produk layanan dari penyedia layanan, consumer, customer, dan user. Di sini siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses layanan, siapa saja yang menerima layanan dari penyedia layanan. Lanjut. Jenis pelanggan. Di sini internal customer itu kita kantor formatnya. Kita sebagai staff, kita dilayani oleh bidang administrasi dan dilayani oleh bidang keuangan. Baru kita dilayani oleh kasubag keuangan. Ini contohnya kita Bapak Abdul. Lalu external customer. Nah, ini masyarakat di luar kantor format kita. Lanjut. Meningkatkan citra positif. Yang pertama, membangun citra diri positif, memperhatikan pentingnya kesan awal, hindari kesalahan kecil apapun, jangan membuat orang menunggu terlalu lama, usahakan bersifat ramah dan sopan, kontak mata pada saat bicara, tersenyum, setiap tampilkan wajah gembira, berbicara dengan jelas, kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat, hindari beban pikiran di depan pelanggan. Jadi apabila kita ada masalah di rumah, yang dibawa ke kantor. Yang kedua, berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Ibarat kata, saya mengatakan cinta. Seperti itu kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelanggan datang untuk memperoleh bantuan, hendaknya Anda tidak bersikap serba tahu. Jadi boleh contoh ya, Bapak Ibu, boleh lihat pelayanan. Seolah-olah tidak mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan pelanggan. Lalu
kedua, jangan mencari-cari kelemahan pelanggan dan memanfaatkan untuk kepentingan Anda.